Selamat malam, perkenalkan saya Kevin Manuel Napitupulu dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan transport zat melalui membran. Apa itu transport zat melalui membran? Transport zat melalui membran adalah cara sel untuk memenuhi kebutuhan zat dalam sel dengan melakukan pengangkutan zat dari luar menuju dalam sel. Transportasi zat melalui membran ada dua, yaitu pasif dan aktif. Saya akan menjelaskan transportasi pasif dan aktif. Dimulai dengan transportasi pasif. Transportasi pasif adalah transport ion, molekul, senyawa dari luar atau dalam sel tanpa memerlukan energi. Zat-zat yang ditransfer bergerak dari daerah yang berkonsentrasi tinggi hingga daerah yang berkonsentrasi rendah. Proses transfer pasif ini dapat terjadi secara difusi dan osmosis. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi yang lebih rendah yang disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Kecepatan difusi melalui membran sel tergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, daya larut partikel-partikel dalam lipid. Transfer difusi terdiri dari dua cara, yaitu difusi dipermudah dengan protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Saya akan menjelaskan difusi dipermudah dengan protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Difusi dipermudah disebut juga difusi terasitasi. Pada proses difusi yang tertaltasi oleh protein, molekul-molekul seperti asam amino, gula tidak dapat melalui membran plasma. Akan tetapi, molekul tersebut melalui saluran yang terbentuk oleh suatu protein membran yang disebut protein integral. Difusi zat dipermudah dengan protein pembawa mirip dengan proses difusi dipermudah dengan protein. Letak perbedaannya, protein membran membentuk saluran dan mengikat molekul yang ditransport. Protein yang dinamakan protein pembawa, molekul yang ditransport seperti glukosa dan asam amino berdifusi dengan menurun sesuai gradien konsentrasinya. Osmosis adalah perpindahan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi zat pelarut rendah. Proses osmosis pada sel hewan terjadi saat kondisi konsentrasi zat dalam sel dengan konsentrasi zat luar sel agar selalu sama. Apabila konsentrasi dalam sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan luarnya, air dalam sel akan keluar secara osmosis sehingga terjadi penyusunan sel atau kinesis yang dapat menyebabkan sel mati. Jika konsentrasi lautan pada sel lebih tinggi dibandingkan lingkungan luarnya, air di luar sel akan masuk secara osmosis ke dalam sel sehingga mengakibatkan sel pecah atau terjadinya hemolisosis. Transportasi aktif adalah dengan melibatkan sejumlah energi untuk pemindahan partikel dari lautan yang konsentrasinya lebih rendah atau disebut juga hipnotonosis. Transportasi aktif juga dilakukan jika membran memiliki tingkat pembelalitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Terdapat dua bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Peristiwa fagositosis misalnya terjadi pada sel darah putih terhadap bakteri atau penghancuran eritrosit tua dalam hati, limpa, dan sumsum merah oleh sel-sel retokondotelial. Pinositosis umumnya terjadi pada sel leukosit, sel ginjal, epitelium, usus, makrofag hati, dan sel akar tumbuhan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bilang tentang transport zat melalui membran. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Manuel, terima kasih.